Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Azika dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan 3 digit terakhir 092. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang fundamental C++ yang kedua, teman-teman. Sebelumnya, saya menjelaskan fundamental C++ juga. Oke, kita lanjut. Nah, di di, uh, di materi kali ini saya akan menjelaskan tentang Boolean. Nah, Boolean itu percabangan mengarahkan alur program berdasarkan kondisi urutan if ke else if ke else. Nah, itu mengevaluasi kondisi dari yang paling spesifik hingga default. Nah, sementara tipe bool itu menyimpan hasil logika untuk dipakai ulang. Untuk konsep utamanya, itu setiap blok if dievaluasi secara berurutan sampai kondisi terpenuhi. Dan juga else itu menangani semua kemungkinan yang tidak masuk dalam kondisi sebelumnya. Ekspresi perbandingan mengembangkan nilai boolean sehingga bisa disimpan di variabel. Nah, untuk contoh kodenya itu if score 990 code grade A or N, else if score 75 code grade B, else if score 60 grade C, dan terakhir ada else code itu termasuk ke grade D. Dan untuk bool lulus itu sama dengan skor terdapat di skor 60 atau di grade C. Untuk status itu lulus atau ya atau tidak itu termasuk bagian termasuk else if. Untuk looping, nah looping ini memungkinkan eksekusi berulang for while and do while. Memiliki gaya evaluasi kondisi berbeda, namun semuanya dapat digunakan untuk menelusuri array. Dan untuk konsep utamanya, itu yang pertama ada for, itu dipakai saat jumlah literasi sudah diketahui. Dan untuk while, itu memeriksa kondisi di awal putaran, berhenti jika kondisi salah. Nah, terusnya ada do while, menjalankan blok dulu baru memeriksa kondisi, minimal sekali jalan. Dan untuk index array itu diakses konten array di setiap jenis loop. Untuk jenis kode itu ada C++ code for loop for in index code R array code, terus kita masukkan while loop in I while I++ 5. Untuk code array I++ code do while, kita masukkan do while loop in G do code array while. Dan selanjutnya itu ada parameter by copy and by reference. Nah, itu cara fungsi menerima parameter itu memengaruhi apakah perubahan di dalam fungsi terlihat di luar salinan by copy, dan itu tidak mengubah nilai asal. Dan sedangkan referensi by reference itu langsung memodifikasi variabel asli. Dan untuk konsep utamanya itu yang pertama ada void tambah copy in A itu menerima salinan hingga A hanya variabel lokal. Dan untuk void tambah ref in A itu menerima operator dan memastikan A menunjukkan ke variabel pemanggil. Dan selanjutnya itu kita gunakan reference saat ingin menghemat salinan besar atau memodifikasi argumen. Dan selanjutnya di sini ada contoh dari kodenya void copy in A plus sama dengan 10, void tambah ref in A plus sama dengan 10, in main in X sama dengan 5 tambah copy X code, setelah pas itu baru di by copy.
Dan untuk tambah ref x-nya itu code setelah pas sebagai reference ya. Nah, selanjutnya ada prototype fungsi. Nah, prototype fungsi itu kita mendeklarasikan tanda tangan fungsi sebelum dipakai. Nah, hal ini memisahkan deklarasi dari implementasi dan menjaga compiler untuk mengetahui fungsi yang akan dipanggil. Untuk konsep utamanya itu ada prototype. Nah, itu biasanya itu ditempatkan di bagian atas atau di header. Dan implementasi dapat berada di akhir file atau berkas terpisah. Dan untuk pemanggilan fungsi itu cukup menyertakan header karena compiler sudah tahu bentuknya. Dan untuk contoh kodenya itu ada prototype incl kali in A and in B, terus kita implementasikan in kali in A in B, terus kita melakukan perulangan atau return. Selanjutnya ada pemanggilan in main, itu terdapat in x sama dengan 4, y sama dengan 5. Kode hasil kalinya itu kali x kali y, in return, baru kita perulangan lagi. Selanjutnya di sini ada pemisahan berkas atau HPP dan CPP. Header penyimpanan itu deklarasi. Nah, sedangkan file implementasi itu memuat definisi pemisahan ini, meningkatkan modularitas dan mengurangi duplikasi, dan untuk mempercepat komplikasi ulang. Dan untuk konsep utamanya itu yang pertama ada header atau HPP, itu berisi deklarasi fungsi, kelas atau konstanta yang ingin kita bagikan. Dan untuk yang kedua itu ada file implementasi atau CPP, itu memuat kode aktual dari fungsi yang dideklarasikan. Dan tiga ada include header HPP, membuat fungsi siap dipakai di berkas lainnya. Dan untuk ada contoh kode ya, itu ada CPP header, lalu kita masukkan file tempo menu, terus in plus, in A, in B, terus in minus, in A, in B, terus kita implementasikan file tampil menu dengan masukkan code menu, terus code number 1 tambah code to kurang atau minus teman. Nah, terus in tambah itu kita return ke A plus B, dan untuk in kurang itu return A kurang B. Oke, cukup sekian dari penjelasan dari PPT saya. Selanjutnya saya akan langsung ke VS Code. Oke teman-teman, yang pertama di sini tentang if else boleh nih teman-teman. Kemudian di sini masuk ke conditional dan jika skor kita mendapat 90, maka kita akan mendapatkan grade A. Jika kita skor kita 75, maka kita akan dapat B. Dan jika nilai kita lebih kurang dari 60, jadi kita dapat grade C. Dan jika nilainya itu selain 60 ke atas, ada plus 9 sampai paling bawah itu mendapat grade D. Dan di sini juga terdapat boleh lulus, dan bisa kalian program akan mengecek apakah kita lulus atau tidak. Status lulunya skornya lulus atau tidak itu teman-teman. Dan saja kita merunning. Oke, di sini program meminta memasukkan nilai ya teman-teman. Kita 90. Nah, tulis grade A ada status B ya. Dan di bawah sini skor lulus kelulusan ini adalah 60 teman-teman. Jadi kita melihat satu lulus ya teman-teman.
Dan jika kita running kembali, nah di sini kita akan masukkan nilai 29. Nah, di sini sudah muncul bahwa nilai kita, saya masukkan nilai 59 itu adalah sesuai dengan grade D. Dikarenakan nilai itu di bawah 60. Dan untuk status kelulusan itu tidak dikarenakan. Untuk bol kelulusan nih mendapatkan skor harus mendapat skor 60 ya teman-teman. Dan ini di bawah 60 ya teman-teman. Oke. Oke, selanjutnya di sini ada loop for while. Jadi kita membahas mengenai perulangan juga ya teman-teman. Dan ini mengimplementasikan array bernama ARR. Dan di sini terdapat 5 nilai. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5 ya teman-teman. Dan di sini terdapat tidak perulangan berbeda teman-teman. Ada for, while, dan juga while. Dan langsung saja kita coba jalankan ya teman-teman. Oke, di sini tidak ada yang beda dari outputnya teman-teman. Dan sesuai dengan hasil in ARR ya teman-teman. Dan di sini kita memilih variabel rekursi bernilai 0 ya teman-teman. Itu dia lebih kecil daripada 5 ya teman-teman. Dan oke, selanjutnya ada program untuk rata-rata C++ selanjutnya kita merunning ya teman-teman. Oke, di sini kita melakukan di sini nanti kemungkinan kita bakal kita muncul jumlah nilai teman-teman. Oke, kalau gitu langsung kita mulai jumlah nilai pertama 4, nilai ke-1 20, nilai ke-3 30, nilai ke-3 25, lalu nilai ke-4 itu 26 ya teman-teman. Dan untuk katanya 25 ke 25. Di sini sudah langsung dirata-ratain ya dari hasil yang kita masukkan di output ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada tabel perkalian ya teman, dan langsung aja kita running kembali. Dan di sini outputnya menanyakan tampilkan tabel perkalian hingga misal 5, otomatis outputnya di segini ya teman-teman. Dan yang pertama di indeks pertama ada in main, timnya dari batch kode. Yang ketiga ini adalah program meminta pengguna memasukkan angka ke perbatasan angka ya, dan itu untuk menentukan ukuran tabel ya teman-teman. Nah, untuk tampilan tabelnya mungkin barisnya 5, kolomnya juga 5 ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini sudah ada parameter copyright di mana sebelumnya itu variabel kita tulis 5, dan setelah pas by reference itu ada 15 teman-teman. Dan juga alamat memori variabel itu dikirimkan ke fungsi ya teman-teman.
dan variabel aslinya. Jika parameter by copy itu yang untuk parameter by copy itu jika kita hanya butuh memproses datanya, nah sedangkan kalau parameter by friends itu menggunakan fungsinya itu ingin mengubah nilai hasil ya teman-teman, atau melalui copy variabel besar gitu ya teman-teman. Analogi sederhana itu misalkan di sini kita X sama dengan 5 dan fungsi itu memiliki salinan, nah otomatis nilai A itu sama dengan 5 ya teman-teman, dan itu akan mengubah nilai A menjadi 15. Namun dikarenakan di parameter by copy, maka nilai X itu akan tetap 5 ya teman-teman. Dan untuk nilai by reference, itu awal memiliki X sama dengan 5 ya teman-teman. Nah fungsinya itu menerima alamat bukan salinan, jadi menerima alamat X sama dengan A, jadi referensi dari nilai X itu sendiri, dan kemudian mengubah nilai A menjadi nilai X, yaitu kan di input menjadi 15. Nah begitu untuk bagian parameter baik copy reference ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini udah ada fungsi prototype HPP ya teman-teman, yang dimana ini tuh sebagai header, yang misalkan isi header saya itu tidak diverifikasikan dually saat yang input oleh banyak kertas ataupun berkas, ataupun diimport ke dalam profile, dan kemudian dia berkode in kali in A dan juga B yang juga sama-sama memiliki data, yang dimana itu adalah prototype yang akan memberitahu kepada compiler bahwa terdapat fungsi kali dan dengan dua parameter dan juga data integer itu A dan juga B ya teman-teman. Dan kemudian di sini ada bagian endif, yang mana fungsinya itu adalah menutup header yang gua tadi. Jika endif dan juga define membuka, endif di sini untuk menutup header quota, dan begitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita beralih ke file satu lagi teman-teman, itu prototype CSVP. Di sini ada 5 baris kode ya teman-teman. Yang pertama bagian include, dan di sini kita menampakkan header, akan fungsinya itu konsisten ya teman-teman. Dan karena kita sudah membuat file fungsi prototype HPP sebagai folder tadi dan sebagai header, dan setelah kita ambil header tersebut dengan cara menggunakan kata kunci include ya teman-teman. Nah kemudian di sini implementasi fungsi alkali itu adalah untuk mengambilkan hasil perkalian antara dua parameter untuk A ataupun B. Nah selanjutnya di sini terdapat fungsi main ya teman-teman. Ini fungsi ekstrem ya teman-teman, dimana untuk modifikasi out atau untuk intinya. Kemudian di sini ada untuk keluarga tadi yang akan kita buat tadi, yang fungsi adalah membuat mengenal fungsi merawat fungsi kali, kurang lebih begitu ya teman-teman. Dan selanjutnya di sini juga ada fungsi, di sini ada variabel x dan y yang akan dikalikan menggunakan pemanggilan fungsi yang akan kita buat ya teman-teman. Lalu selanjutnya akan kita cetak. Nah untuk merun program seperti ini kita tidak bisa langsung dan beri saja. Namun kita main komen seperti berikut ya teman-teman. G++ find main-nya cpp dari file header itu sendiri so program. Cara kita begini klik
kita lanjut ke bagian ketujuh, Match CPP ya. Oke, mungkin yang pertama kita mulai dari modular HPP dulu ya teman-teman. Nah, tadi sudah saya bilang di sini terdapat header 2 yaitu program ekspor modular HPP. Yang tujuannya itu adalah mencegah duplikasi deklarasi. Dan di sini terdapat 3 prototipe panel. Ada fungsi tampil menu, tambah dan juga kurang, agar fungsi ini tersebut tersedia bagi file lain yang akan kita import, teman. Nah, kemudian kita import ke bagian modular ya, teman. Seperti biasa, ini ada stream itu guys include program modular HPP. Kemudian di header ini juga terdapat proses include supaya definisinya cocok dengan deklarasi internal ada. Dan kemudian sedangkan fungsi dengan tampilan menu itu mencetak 3 baris menu, ada tambah dan kurang, jadi mana nanti akan dijalankan operasi aritmatika masing-masing ya teman-teman. Yang terakhir untuk bagian mainnya, nah di sini teman-teman, baris pada koran teman-teman itu stream dan juga setuju program modular HPP, yaitu kemudian out ya teman-teman. Kemudian di sini kita juga akses kepada si modder, kepada pemilihan include nama file app tadi ya teman-teman. Dan kemudian di sini ya kita panggil nama tampilan menu tadi teman. Yang kita gunakan buat tampilan menu teman, yaitu tambah ataupun kurang ya teman. Terus juga terdapat struktur if else dan else if untuk fungsi mana yang harus dijalankan dan dilihat. Langsung saja kita coba. Oke, kurang lebih begitu saja pada video fundamental C++ kali ini. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di next project selanjutnya.